Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rumi, kita semua berjalan di jalan kehidupan ini. Tidak ada yang benar-benar utuh, tidak ada yang sepenuhnya bebas dari luka. Setiap manusia membawa batinnya masing-masing, menyimpan cerita yang tak selalu terlihat oleh mata. Di balik senyum ada retakan, di balik tawa ada kepedihan, dan di balik langkah ada beban yang hanya ia sendiri yang mengetahuinya. Luka batin itu seperti bayangan yang selalu mengikuti kita. Tidak peduli sejauh mana kita melangkah, ia tetap ada, menempel, dan kadang menyapa dalam diam. Luka karena kehilangan orang yang kita cintai, luka karena pengkhianatan, luka karena harapan yang tidak pernah terwujud, hingga luka karena masa lalu yang sulit dilupakan. Semua itu menjadi bagian dari perjalanan hidup, sebuah beban yang tak bisa dipisahkan dari siapa diri kita saat ini. Namun dalam pandangan Sufi, luka bukan sekadar penderitaan. Luka adalah pintu. Ia adalah jalan masuk yang sering kita hindari, tetapi justru di sanalah rahasia terdalam kehidupan tersembunyi. Luka mengajarkan kita bahwa hidup bukan tentang selalu menang, bukan tentang selalu kuat, melainkan tentang belajar menerima, tentang menyadari betapa rapuhnya manusia dan betapa kita sesungguhnya membutuhkan Tuhan. Sufi melihat luka sebagai sebuah panggilan. Luka itu bukan kebetulan, bukan sekadar kesialan, melainkan undangan agar hati kita kembali. Kembali kepada sumber kekuatan yang sejati, bukan pada dunia yang sering mengecewakan, tetapi pada Dia yang tak pernah meninggalkan. Karena di balik setiap luka ada pesan yang tak kasat mata, ada makna yang menunggu untuk disingkap. Banyak orang mencoba menutupi luka batin mereka dengan topeng bahagia, seolah-olah semua baik-baik saja. Tapi semakin ditutup, semakin terasa sesak. Semakin diabaikan, semakin ia berteriak dari dalam. Justru dengan mengakui luka itu, dengan menatapnya, kita membuka kesempatan untuk bertumbuh. Seperti tanah yang retak karena kekeringan, justru di sanalah air hujan bisa meresap, menyuburkan, dan menumbuhkan kehidupan baru. Maka setiap luka yang kita bawa bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah perjalanan. Perjalanan yang membawa kita dari kepedihan menuju pemahaman, dari kegelapan menuju cahaya, dari keterpisahan menuju perjumpaan. Dalam luka itu, Tuhan sedang berbicara kepada kita. Ia sedang mengetuk hati kita dengan cara yang paling halus, namun juga paling dalam. Dan inilah yang akan kita renungkan. Bagaimana luka batin yang kita bawa sehari-hari ternyata bisa menjadi jembatan menuju kedamaian. Bagaimana pandangan Rumi dan para Sufi membuka mata kita bahwa di balik setiap goresan batin tersimpan cahaya yang bisa menuntun kita pulang. Dalam pandangan Sufi, luka batin adalah bagian dari fitrah kehidupan manusia. Tidak ada seorang pun yang dilahirkan ke dunia tanpa ujian. Setiap jiwa diberi beban, karena tanpa beban jiwa tak akan pernah mengenal kedalaman dirinya sendiri. Luka hadir bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Sufi memandang bahwa luka adalah cermin. Ia memperlihatkan kepada kita siapa diri kita yang sebenarnya. Saat terluka, manusia baru menyadari betapa rapuhnya ia, betapa terbatas kekuatannya, dan betapa kecil dirinya di hadapan Sang Pencipta. Luka, dengan cara yang diam-diam meruntuhkan kesombongan kita, menghancurkan keangkuhan kita, dan menyingkap tabir yang selama ini menutupi hati. Bagi orang biasa, luka dianggap penghalang. Tetapi bagi seorang Sufi, luka adalah jalan. Seseorang yang hatinya terluka seringkali lebih mudah terhubung dengan Tuhan karena lapisan ego di dalam dirinya mulai terkikis. Saat semua yang kita andalkan di dunia runtuh, barulah kita belajar untuk menggantungkan diri sepenuhnya kepada Dia yang tak pernah runtuh. Hakikat luka dalam Sufisme bukanlah penderitaan semata, melainkan sebuah kesempatan. Kesempatan untuk masuk lebih dalam ke dalam hati, untuk mendengar suara jiwa yang sering kita abaikan. Sufi percaya, hati manusia itu bagaikan cermin, dan luka adalah goresan yang memaksa kita untuk membersihkan cermin itu, agar cahaya ilahi bisa kembali memantul di dalamnya.
Seringkali, luka batin membuat manusia merasa sendirian. Tetapi dalam keheningan rasa sepi itulah, seorang hamba bisa menemukan kebersamaan yang paling sejati, kebersamaan dengan Tuhan. Ketika semua pintu dunia tertutup, pintu langit justru terbuka, dan luka adalah kunci yang membimbing kita untuk melihat jalan itu. Di sini kita bisa memahami bahwa hakikat luka bukanlah kebetulan. Luka adalah bagian dari takdir, bagian dari desain ilahi yang penuh rahasia. Ia seperti gurun yang tandus, panas, gersang, melelahkan. Tetapi justru melalui gurun itu, manusia belajar arti kesabaran, arti ketabahan, dan arti kerinduan pada kesejukan. Sufi memandang, semakin dalam luka yang dirasakan, semakin besar pula ruang yang tercipta di dalam hati. Dan ruang itu bukanlah kekosongan sia-sia, melainkan wadah yang disiapkan untuk menerima lebih banyak cahaya, lebih banyak cinta, lebih banyak kebijaksanaan. Tanpa luka, hati akan sempit. Dengan luka, hati diperluas. Oleh sebab itu, luka tidak boleh hanya dilihat dari sisi pahitnya. Ia adalah guru, ia adalah pengingat, ia adalah jalan sunyi yang menuntun manusia kembali kepada asalnya. Hakikat luka dalam sufisme adalah tanda kasih sayang Tuhan, meskipun pada awalnya hadir dalam bentuk yang menyakitkan. Maka, memahami hakikat luka batin berarti kita belajar untuk tidak menolaknya, tidak lari darinya, dan tidak terjebak di dalamnya. Luka adalah bagian dari perjalanan jiwa. Ia hadir bukan untuk mengakhiri hidup, tetapi untuk membimbing manusia menuju kehidupan yang lebih dalam, lebih bermakna dan lebih dekat kepadanya. Setiap manusia berjalan dengan takdirnya sendiri. Tidak ada dua jalan yang sama, sebagaimana tidak ada dua hati yang mengalami luka dengan cara yang identik. Luka batin hadir sebagai bagian dari perjalanan jiwa, dan setiap jiwa diberikan ujiannya masing-masing sesuai kemampuan serta pelajaran yang harus ia pahami. Mengapa setiap orang membawa luka yang berbeda? Karena setiap jiwa sedang menempuh suluk perjalanan kembali menuju Tuhan, dan perjalanan itu selalu dibentuk oleh pengalaman yang unik. Seseorang mungkin dilatih melalui kehilangan, yang lain melalui kesepian, sebagian melalui pengkhianatan, dan sebagian lagi melalui pergulatan batin dengan dirinya sendiri. Luka-luka itu adalah kurikulum kehidupan, disusun dengan sangat teliti agar jiwa manusia tumbuh sesuai yang dikehendaki Sang Pencipta. Dalam pandangan Sufi, luka batin tidak pernah datang secara acak. Ia datang sebagai jawaban dari kebutuhan jiwa. Bila jiwa perlu belajar sabar, maka ia akan diuji dengan sesuatu yang menuntut kesabaran. Bila jiwa perlu belajar ikhlas, maka ia akan diuji dengan kehilangan. Bila jiwa perlu belajar cinta tanpa syarat, maka ia akan diuji dengan penolakan. Semua itu adalah pelajaran yang tak bisa dibeli, hanya bisa dijalani. Setiap orang membawa luka batinnya sendiri, karena hanya melalui pengalaman pribadi, seseorang bisa benar-benar mengenal dirinya. Luka orang lain mungkin kita pahami, tetapi tidak pernah benar-benar kita rasakan. Sebaliknya, luka yang kita bawa sendiri melekat begitu dalam karena ia menyentuh titik paling rapuh dari diri kita. Dari situlah kita belajar, bukan dari teori, melainkan dari rasa. Ada yang hidup dengan luka masa kecil, ada yang memikul luka karena kegagalan, ada pula yang memendam luka karena tidak pernah merasa cukup di mata orang lain. Luka-luka itu membentuk warna jiwa, membentuk cara pandang, bahkan membentuk doa-doa yang kita panjatkan setiap malam. Sufi melihat hal ini sebagai keadilan Tuhan. Setiap orang membawa lukanya masing-masing agar ia tidak mudah menghakimi luka orang lain. Luka membuat kita rendah hati karena kita tahu semua orang sedang berjuang, hanya dengan cara yang berbeda. Jika diperhatikan, dunia ini sesungguhnya adalah tempat pertemuan para jiwa yang terluka. Kita berpapasan setiap hari dengan orang-orang yang menyembunyikan kesedihan di balik wajah yang tegar. Dan sadar atau tidak, kita semua saling mengajarkan satu sama lain. Luka kita bisa menjadi cermin bagi orang lain, dan luka orang lain bisa menjadi pengingat bagi kita. Maka membawa luka bukanlah kelemahan,
Ia adalah tanda bahwa kita sedang hidup, sedang belajar, sedang ditempa. Tidak ada satupun manusia yang benar-benar bebas dari luka, karena tanpa luka, jiwa akan tetap tertidur. Justru luka membangunkan kita, memaksa kita untuk bertanya lebih dalam. Siapa kita, mengapa kita ada, dan kemana kita akan kembali? Disinilah kita mulai memahami. Setiap orang berjalan dengan luka batinnya masing-masing. Karena itulah yang membuat perjalanan hidup menjadi bermakna. Tanpa luka, perjalanan ini hanya akan menjadi datar, tanpa kedalaman, tanpa hikmah. Dengan luka, perjalanan hidup berubah menjadi jalan pulang yang penuh pelajaran. Rumi memandang luka bukan sebagai musibah yang harus disesali, melainkan sebagai jembatan. Menurutnya, luka adalah cara Tuhan berkomunikasi dengan manusia. Saat hati sedang nyaman, manusia sering lupa. Tetapi ketika hati terluka, manusia menjadi lebih peka, lebih terbuka, dan lebih mudah mendengar bisikan ilahi. Dalam pengalaman Rumi, luka batin bukan sekadar rasa sakit. Ia adalah pintu yang mengantar manusia menuju kedalaman cinta kepada Tuhan. Saat manusia dikhianati, ia belajar bahwa cinta dunia tidak abadi. Saat manusia kehilangan, ia menyadari bahwa semua yang ada hanyalah titipan. Saat manusia ditinggalkan, ia belajar bahwa hanya Tuhan yang benar-benar setia. Dengan cara itu, luka menuntun manusia untuk kembali. Rumi percaya bahwa luka adalah titik balik. Tanpa luka, manusia akan terus berjalan di permukaan, sibuk mengejar kesenangan yang cepat hilang. Tetapi begitu luka datang, ia menghentikan langkah, memaksa manusia menoleh ke dalam dan menemukan sesuatu yang lebih sejati. Luka bukan lagi sekadar penderitaan, tetapi undangan untuk pulang. Bagi Rumi, luka juga berfungsi sebagai pengikis ego. Ego manusia selalu ingin tampak kuat, ingin mengendalikan segalanya, namun luka membuat semua itu runtuh. Saat kita merasa tak berdaya, saat semua sandaran manusia runtuh, barulah kita menyadari bahwa kita hanyalah hamba. Dari kesadaran inilah tumbuh kerendahan hati yang menjadi syarat utama untuk mendekat kepada Tuhan. Rumi sering menggambarkan luka batin sebagai jalan sunyi yang membawa manusia kepada cinta yang murni. Luka membersihkan hati dari keterikatan palsu, membuka ruang baru untuk menerima kasih sayang ilahi. Seperti wadah yang penuh tidak bisa diisi lagi, hati yang terlalu penuh dengan dunia perlu dikosongkan melalui luka, agar ia siap menerima sesuatu yang lebih tinggi. Dalam pandangan sufisme yang Rumi jalani, setiap air mata adalah doa, setiap luka adalah zikir yang tersembunyi. Seringkali, manusia tidak mampu mengucapkan kata-kata untuk menjelaskan penderitaannya. Tetapi tangisan, diam, dan rasa sakit itu sendiri sudah menjadi bahasa hati yang dimengerti Tuhan. Oleh karena itu, bagi Rumi, luka bukanlah tanda kelemahan. Luka adalah tanda bahwa Tuhan sedang mengasah hati. Ia ibarat pisau yang tumpul, tidak bisa digunakan sebelum diasah. Proses pengasahan itu menyakitkan, tetapi justru membuat pisau berguna. Begitu pula dengan hati manusia. Luka adalah proses pengasahan agar hati semakin tajam, semakin peka, dan semakin siap menyambut kehadiran ilahi. Dengan cara pandang ini, Rumi mengajak kita untuk tidak lari dari luka, tidak menutupinya dengan kesenangan semu, tetapi menghadapinya dengan keberanian dan kerendahan hati. Karena pada akhirnya, luka itulah yang akan menuntun kita pada kedamaian yang tidak tergantung pada dunia, tetapi bersumber langsung dari Allah. Luka batin pada awalnya tampak seperti kegelapan. Ia membuat hidup terasa berat, menyesakkan, bahkan kadang seolah tanpa harapan. Namun dalam pandangan Sufi, kegelapan itu bukan akhir. Ia hanyalah fase awal dari sebuah perubahan. Luka adalah pintu masuk menuju cahaya bila kita mampu melihatnya dengan mata hati. Transformasi ini dimulai dengan penerimaan. Selama manusia menolak lukanya, ia akan terus terikat padanya. Luka akan menjadi belenggu yang membatasi langkah. Tetapi ketika ia mulai menerima bahwa luka adalah bagian dari perjalanan, bagian dari takdir, bagian dari pelajaran, saat itu juga luka berubah menjadi guru. Dan seorang murid yang ikhlas akan menemukan cahaya dari gurunya, bahkan bila guru itu bernama penderitaan.
Luka yang diterima dengan sabar perlahan berubah menjadi kekuatan. Dari kehilangan lahir kesadaran bahwa tidak ada yang abadi. Dari pengkhianatan tumbuh pemahaman bahwa hanya Tuhan yang benar-benar dapat dipercaya. Dari kesepian muncul kerinduan yang mendalam kepada Sang Pemilik jiwa. Semua rasa sakit yang semula menekan, bila direnungi, justru menyalakan pelita di dalam hati. Sufi memandang, cahaya yang lahir dari luka bukan sekadar penghiburan, ia adalah pengetahuan batin. Pengetahuan yang tidak bisa diperoleh dari buku, tidak bisa diajarkan guru, hanya bisa dialami langsung. Setiap luka membuka tabir, mengajarkan sesuatu yang hanya bisa dipahami dengan rasa, bukan dengan kata-kata. Inilah yang disebut ma'rifat, pengenalan langsung kepada Tuhan melalui pengalaman hidup. Transformasi luka menjadi cahaya juga menjadikan hati lebih lembut. Orang yang pernah terluka akan lebih mudah memahami penderitaan orang lain. Ia tidak lagi cepat menghakimi, tidak mudah meremehkan, karena ia tahu rasanya sakit. Dari sinilah tumbuh empati, tumbuh kasih sayang, tumbuh keinginan untuk saling menolong. Cahaya dari luka pribadi akhirnya menjadi cahaya bagi orang lain. Dalam perjalanan sufi, luka bahkan bisa menjadi sarana kedekatan yang paling indah dengan Tuhan. Ketika hati retak, cahaya ilahi masuk melalui celah-celah itu. Semakin besar retakan, semakin luas pula cahaya yang bisa masuk. Itulah sebabnya, luka yang diterima dengan kesadaran bisa melahirkan ketenangan yang tidak dimengerti orang lain. Di tengah penderitaan, justru muncul rasa damai. Di balik kesedihan, justru tumbuh rasa syukur. Transformasi ini tidak terjadi seketika, ia adalah proses. Ada masa-masa manusia merasa terpuruk, ada saat ia merasa hilang arah. Tetapi bila ia tetap bertahan, tetap berpegang pada kesabaran, maka perlahan ia akan melihat cahaya itu. Luka yang dulu terasa sebagai kutukan kini berubah menjadi anugerah. Sakit yang dulu terasa mematikan kini menjadi sumber kehidupan baru. Inilah rahasia luka dalam pandangan sufi, bahwa ia tidak pernah datang untuk menghancurkan. Ia datang untuk membuka, membersihkan, dan menyalakan. Luka adalah awal dari pencerahan, bila kita berani menapakinya dengan hati yang pasrah. Hidup pada akhirnya bukanlah tentang menghindari luka, melainkan bagaimana kita berdamai dengannya. Luka akan selalu menjadi bagian dari perjalanan, tetapi luka tidak harus menjadi penjara. Ia bisa menjadi jembatan, ia bisa menjadi cahaya, ia bisa menjadi jalan pulang. Berdamai dengan luka berarti menerima bahwa kesempurnaan bukanlah milik manusia. Kita tidak diciptakan untuk hidup tanpa jatuh, tanpa kecewa, tanpa kehilangan. Kita diciptakan untuk belajar, untuk ditempa, untuk disucikan melalui pengalaman yang kadang menyakitkan. Dari situlah lahir kedewasaan jiwa, lahir kebijaksanaan, lahir kepekaan yang lebih halus kepada Allah. Rumi dan para sufi mengajarkan, semakin kita ikhlas menerima luka, semakin hati kita terbuka. Dan semakin hati terbuka, semakin dekat pula cahaya ilahi memasuki diri. Luka yang dulu terasa berat, perlahan menjadi cahaya yang menuntun langkah. Maka bila saat ini engkau sedang berjalan dengan luka batinmu sendiri, jangan merasa sendirian. Setiap orang membawa lukanya masing-masing, hanya dengan bentuk yang berbeda. Dan di balik semua luka itu, ada rahasia yang sama, bahwa Tuhan sedang mendidik, sedang mengasah, sedang menyiapkan hati untuk sesuatu yang lebih tinggi. Sekarang tanyakanlah pada dirimu, apakah engkau siap menjadikan luka sebagai jalan kesadaran? Apakah engkau siap melihat cahaya di balik penderitaan? Apakah engkau siap melangkah menuju kedamaian yang lebih dalam? Jika engkau siap, tuliskan dalam hatimu, ucapkan dalam doa dan hadirkan dalam komentar sederhana. Aku siap menuju kesadaran. Biarkan kalimat itu menjadi tanda, bukan hanya untuk orang lain tetapi untuk dirimu sendiri, bahwa hari ini engkau memilih berdamai dengan luka dan menjadikannya cahaya. Hidup tidak pernah menjanjikan jalan yang tanpa goresan.
Tetapi bila kita mampu melihat makna di balik setiap luka, maka goresan itu akan berubah menjadi ukiran indah dalam perjalanan jiwa. Dan pada akhirnya, semua luka hanya akan menuntun kita kembali kepada satu tujuan. Dia yang menjadi asal sekaligus akhir dari segalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.